Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi lagi saya akan sedikit tentang usaha dan energi dalam elektrostatistik. Nah, energi potensial listrik untuk mengalami energi potensial listrik kita perlu menghitung usaha dari gerakan muatan. Ini di sini dapat satu sketsa gambar di mana di sini terdapat beberapa muatan di mana Q1, Q2 sampai Q merupakan konfigurasi muatan sumber di mana kita akan membuat suatu muatan uji di sini berupa uji Q yang akan digerakkan dari titik A ke titik B yang akan dihitung usaha yang dilakukan. Nah, usaha yang dilakukan ini didapatkan seperti ini. W sama dengan integral A menuju B FDL, di mana akan sama dengan min Q dari dikalikan integral A menuju B dikalikan DL. Nah, integral DL di sini adalah kita bisa lihat bahwa di sini ada minus, dan ini bisa dipindahkan seperti ini. Di mana minus integral A menuju B DL itu merupakan rumus dari potensial listrik di bab sebelumnya. Nah, rumus potensial listrik itu merupakan VB min PA kan, dari VB min PA ini. Maka bisa didapatkan bahwa W sama dengan Q dikali VB dalam kurung VB min PA. Nah, ini bisa diketahui bahwa potensial listrik dari ini adalah sama VB min PA sama dengan W per Q. Nah, perbedaan potensial pada titik B dan A sama dengan usaha persatuan muatan yang dilakukan semua partikel muatan Q dari A ke B. Maka hal penting yang harus kita tahu bahwa usaha yang harus dilakukan untuk membuat muatan Q dari jarak yang sangat jauh atau kita ada hingga itu ke suatu kecepatan mesinnya R adalah sebagai berikut. W sama dengan Q VR V tadinya, di mana VR ini merupakan posisi yang akan menujunya, dan V ini V tadinya ini posisi awalnya. Nah, selanjutnya adalah jika kita tetapkan bahwa titik pada jarak tak berhingga ditetapkan sebagai acuan potensial 0, maka rumusnya akan berubah seperti ini, dimana W sama dengan Q VR seperti yang akan menghasilkan VR sama dengan W per Q, dimana W adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. Dalam pemahaman ini, potensial adalah energi potensial persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa dari tak berhingga di suatu titik tertentu. Nah, energi potensial ini merupakan usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi sistem muatan. Hal yang perlu diingat bahwa rumus ini atau VR menggunakan W per Q merupakan pengertian yang kurang tepat, di mana potensial listrik ini dianggap sebagai energi. Karena sebenarnya potensial listrik adalah medan yang disebut dengan medan potensial skala. Nah, kita lanjutkan. Energi potensial listrik yang disebut untuk distribusi muatan titik di sini akan dihitung. Di gambar ini adalah dari sketsa ini akan dihitung besar energi yang diperlukan untuk membentuk keseluruhan kesatuan distribusi muatan, di mana untuk membawa muatan Q1 tadi itu dari diperlukan usaha. Jika untuk yang kedua, Q kedua itu memerlukan usaha menggunakan rumus seperti ini, dan yang ketiga itu memerlukan usaha juga yang diperlukan pada rumus seperti ini, dan yang keempat juga sama memerlukan rumus seperti ini, di mana Q1 perbedaan di antara rumus di Q2, Q3, dan Q4 berada di tekanan awalnya. Jadi ketika Q2 dengan Q2, Q3, dan Q4, dan semenjak Q3-nya akan ditaburkan setiap seperti ini. Nah, oleh karena itu, bisa usaha total yang diperlukan untuk menyusun keseluruhan kesatuan distribusi muatan adalah seperti ini. Bisa kita tuliskan seperti persamaan rumus ini, persamaan matematis ini, atau yang tadi yang kita ringkas ke dalam bentuk persamaan matematis yang lebih sederhana, maka sebenarnya W sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikalikan sigma N sigma I sama dengan 1 menuju N, di mana dan lalu sigma J sama dengan 1 yang J di mana J lebih besar dari 1, Q1 QI dikalikan QJ per atau IJ, di mana JI dia lebih besar dari itu disyaratkan agar pasangan tidak terhitung dua kali. Nah, bila kita lihat dari persamaan rumus ini bisa kita keluarkan persamaan seperti ini, di mana persamaan 1/4 Pi epsilon 0 dikali sigma J1 J sama dengan 1 menunjukkan itu di J per atau IJ ini merupakan potensial listrik di titik R khususnya bulan Q1. Maka bisa dihasilkan persamaan yang seperti ini, di mana gue sama dengan
sigma I1 sama dengan N Q1 sama V R1. Nah, selanjutnya adalah energi potensial listrik untuk distribusi muatan kontinu. Di mana terdapat muatan kontinu, muatan garis yang kerapatannya lambda, energi totalnya adalah W sama dengan setengah dikali integral lambda VDL. Nah, untuk muatan pembukaan yang kerapatannya sigma, energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral dari sigma VDL. Nah, untuk muatan volume kerapatannya rho merupakan energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral rho V d tau. Di sini di sini adalah lalu selanjutnya adalah catatan yang pertama ada gaya kolom merupakan gaya konservatif, di mana gaya konservatif sendiri adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total partikel benda yang saat bergerak. Usaha oleh gaya kolom merupakan usaha konservatif atau W konservatif, di mana energi potensial W sama dengan minus W konservatif. Nah, untuk catatan kedua, W sama dengan W konservatif tak tergantung lintasan, usaha yang diperlukan untuk melalui lintasan A, B, dan C itu sama. Maksudnya, walaupun lintasannya berbeda, namun usaha yang diperlukan untuk setiap lintasan ini, setiap muatan ini sama. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh soal yang pertama, terdapat dua buah partikel A dan B yang muatannya 5 μc dan 8 μc atau bisa berjarak 20 cm, dan berusaha yang diperlukan menggunakan N partikel B berjarak agar mencapai 80 cm ke depan. Ini kita ambil dengan cara W sama dengan K sama Q1 Q2 per R2 Q1 per R2. Nah, ini kita bisa dapatkan persamaan seperti ini, dengan W sama dengan K Q1 Q2 dikalikan 1 per R2 per R1. Ya kan? Ini seperti yang sebelumnya R2 per R1. Setelah itu, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita tahu di dalam soal, ke dalam rumus ini, yang kemudian akan dihitung, yang akan menghasilkan nilai W sama dengan 1,35 Joule. Nah, lalu untuk contoh soal kedua, di mana terdapat bola konduktor yang diberi muatan sebesar 4 μc, ini dimana titik A lalu juga ada titik A yang berjarak 0,2 dan titik B berjarak 0,4 dari muatan. Bukan potensial listrik dari titik A dan B, ada beda potensial listrik dari titik A dan B. Bukan lagi usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan plus 1,6 dan minus 19 coulomb dari A ke B, di mana tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan plus 1,6 dikali 10 minus 19 coulomb dari B ke A. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita gunakan rumus VA atau VA sama K Q1 per RA, di mana rumus ini kita dapatkan dari yang sebelumnya, dan kita masukkan juga nilai-nilai yang ada di dalam dari soal, di mana K-nya ini kita masukkan ke dalam sini, lalu kita hitung nilainya, nilai VA-nya akan menghasilkan 1,8 dikali 10,5 volt. Lalu kita masukkan VB, rumusnya sama yang di ruangan RB-nya, yang kemudian dimasukkan juga nilai-nilainya, yang kemudian akan menghasilkan 0,9 dikali 10,5 volt. Nah, kita cari VAB, di mana VAB itu merupakan VB min VA. Nah, dari ini kita nilaikan 0,9 dikurangkan oleh 1,8 10,5, yang akan menghasilkan VAB sama dengan minus 9 dikali 10,4 volt. Dimana kemudian kita masuk ke nomor C, yaitu kita bisa mencari untuk usaha yang diperlukan memindahkan muatan 1,6 10,9 dari A ke B. Nah, kita gunakan rumus ini, rumus W sama dengan Q0 dikali VB dan Q0 dikali VA. Dimana Q0 sama dengan 1,6 10,19 coulomb, yang karena sama kita bisa keluarkan maka VB min VA. Nah, VB min VA itu didapatkan dari yang sebelumnya, yakni minus 9,10,4 volt, akan menghasilkan W sama dengan minus 1,44 kali 10 minus 14 Joule. Nah, angka yang negatif di sini tuh berarti tidak diperlukan dari gaya usaha luar atau di usaha luar. Usaha ini dilakukan oleh gaya konservatif. Nah, untuk bagian D, untuk memindahkan muatan yang sebesar 1,619 dari B ke A, ini dibutuhkan nilai seperti ini, nilai yang sama, lalu dikalikan ini nilainya, lalu kita cari VB min A, maka sama dengan
PBA itu sama dengan min PAB, karena 90,4 akan menghasilkan 9 kali 4 karena sebelumnya PAB itu minus 9 kali 4 volt. Nah, dimasukkan lagi ke rumus yang sama, maka akan menghasilkan 1,4 10 minus 14 joule, yang berarti ini membutuhkan usaha dari dua atomnya yang alternatif. Nah, lalu contoh soal nomor 3, atau iya, menurut kan sama sih. Nah, contoh soal nomor 3 ini kita terdapat 4 buah muatan titik, di mana masing-masing 10 pangkat C dan 20 pangkat C dan mu lalu 3 min 30 C dan 40 C. Jadi ditentukan di suatu titik seperti ini, yang besarnya seperti yang bisa dilihat seperti ini. Lalu tentukan potensial listrik yang berada di tengah. Nah, itu bagaimana menghitungnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita menghitung jarak dari masing-masing menuju titik pusat. Maka akan didapatkan RAP sama dengan RBP sama dengan RCP sama dengan RDP. Maka bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan atau mempitagoraskan 40 akar dari 40 kuadrat tambah 30 kuadrat yang akan menghasilkan 50 cm atau 0,5 meter. Nah, kita masukkan ke rumus potensial listrik. Di sini adalah rumusnya sigma 1 dari I, sigma I1 menuju 4 dikali K I1 per RI per RI, di mana kita masukkan rumusnya K dikali persamaan ini. Lalu dari persamaan ini kita masukkan nilai-nilai yang ada di dalam soal ini. Ini nilainya nilai K itu 19,9, nilai QA-nya itu 10 pangkat minus 10 min 6, 20 pangkat 10 min 6, 30 min 6, dan 40 min 6. Nah, nilai R-nya juga sudah diketahui dari sini, 2,5 meter, yang kemudian kita hitung yang akan menghasilkan nilai sebesar ini, IP sama 720 kali 10 pangkat 3 volt, atau bisa juga dituliskan sebesar 720 kV. Nah, lalu selanjutnya untuk masuk ke nilai soal nomor ya. Contoh soal nomor 4, ini sebuah kubus yang memiliki rusuk-rusuk seperti ini yang panjang 30 cm. Jika muatan 100 mili-coulomb menempati pusat sini, seperti yang ada di gambar, tentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan 10 cm dari titik B ke titik F. Nah, untuk yang pertama yang akan kita tentukan dulu nilai dB-nya. Nilai dB-nya itu panjang ini, yaitu sebesar 30 akan 2 cm. Lalu nilai HB, nilai HB yang merupakan sebesar 30 akar 3 cm. Di mana kita akan mencari RPB, misalnya RPB, PB, dan RPF. PB dan RPF itu adalah sama dengan setengah dari HB, atau 30 akar 2 kali 10 kali 3 dari RPB sama dengan RPF sama dengan 15 akar 3 yang akan menghasilkan 0,15 akar 3 meter. Nah, ini kita cari rumus potensial listrik dulu sama dengan PB sama dengan KQ dikali 1 RPB yang akan menghasilkan, yang kita masukkan nilainya, yang akan menghasilkan PB sama dengan 3 kali 10 kali 10 per 5 volt. Nah, kita juga mencari potensial listrik F atau PF, itu kita menggunakan rumus yang sama dan juga RPF-nya kita masukkan juga yang akan menghasilkan 3 kali 10 pangkat 10 yang dibagi per 5 akar 3, di mana kita akan mencari W-nya, di mana W-nya itu akan rumus ini Q0 sama kali VF min Q0 kali VB. Nah, kita keluarkan Q0-nya, VF-nya itu kita di Q-nya kita masukkan dari rumus yang sama ya di atas. Karena ini sebenarnya sama, maka akan menghabiskan jadi nilainya 0, maka akan menghasilkan 0, maka usahanya akan jadi 0. Nah, contoh soal nomor 5 nih, soal nomor 5 itu sebuah partikel bermuatan Q bermasa M dipercepat dalam keadaan dia melalui suatu beda potensial V sehingga memiliki energi kinetika yang tentunya tentukan energi kinetik partikel yang muatannya 3Q yang masanya 4M per 2 bila dipercepat dari keadaan dia melalui beda potensial yang sama sebelumnya.
Ini untuk jawabannya. Yang pertama kita akan menggunakan hubungan kekerabatan energi, di mana EPA sama dengan EKA sama dengan EPB sama EKA plus EKA, EPA sama plus EKA sama dengan EPB plus EKB, di mana akan menghasilkan pertama rumus seperti ini, di mana QVA plus setengah MV kuadrat sama dengan QVB plus K, di mana Q-nya ini kita pindah luas karena akan menghasilkan QVA min QB, dan kita masukkan nilai V0-nya, V0 yang sama dengan K, maka akan didapatkan nilai K sama dengan VA min VB yang akan menghasilkan K sama dengan Q kali V. Nah, kita akan menghasilkan dua di sini adalah aksen sama setengah partikel sama M dan Q aksen itu adalah 3Q, di mana Q aksen sama dengan VA min VB ditambah sama M aksen 0 sama dengan K aksen, maka masukkan nilai K aksen 3 QV, di mana K aksen V ini adalah K aksen sama dengan 3Q. Nah, selanjutnya adalah contoh nomor 6. Dimana contoh nomor 6 ini di sini adalah terdapat sebuah partikel dari keadaan diam dipercepat di dalam beda potensial V0 sehingga kecepatan akhirnya menjadi V. Jika beda potensialnya dinaikkan menjadi 3 kali semula dan masanya menjadikan sepertiga massa semula, maka tentukan kelajuan akhir partikel. Jawaban contoh soal nomor 6 ini ada digunakan hubungan energi yang sama dengan hasil yang sama, yang terus yang sama, maka kita juga masukkan nilai-nilainya, yaitu di sini adalah nilai V-nya total V-nya V0, di mana kita akan menghasilkan sebagian tapi yang berbeda adalah di sini EKB-nya adalah setengah MV kuadrat, di mana hasil setengah MV kuadrat. Nah, kemudian karena sudah 0, 0, 0, maka kita akan melakukan nilai V kuadratnya. V kuadrat sama dengan 2Q per M dikalikan VA min VB, di mana V kuadratnya sama dengan 2Q dikali VBA per M, di mana V kuadrat sama dengan 2Q per V0, di mana VB V0 per M, di mana lalu penghasilkan V sama dengan akar dari 2Q I0 per M. Nah, kita akan mencari nilai V aksennya, di mana M aksen adalah sepertiga. Ini kita sebutkan prediksi 3 kali semula, dan VB ini juga 3. V aksen BA-nya akan menghasilkan 3 V0. Nah, V aksennya akan seperti ini, dan V aksennya akan kita dari bersama V aksen ini kita masukkan dari QV aksen BA-nya akan adalah sebesar 3 V0 M per 3. Nah, lalu kita masukkan lagi ya aksen sama dengan akar dari 92 Q kali V0 per M, lalu dilanjutkan lagi V aksen sama dengan 3 dikali 2Q 3 dikali akar 2Q V0 per M. Karena ini berapa sama dengan V, maka V aksen sama dengan 3 kali V. Itu adalah contoh soal nomor 7, di mana terdapat suatu muatan 5 minus C yang digeser dari posisinya dari jarak 4 meter menjadi jarak 2 meter yang diukur dari muatan titik lainnya itu minus 25 mt, di mana muatan sehari yang diperlukan untuk mengubah posisi tersebut adalah berapa? Nah, jawabannya adalah kita buat sketsanya seperti ini. Lalu kita gunakan rumus potensial VB dan potensial di A. Kita cari potensial VB dan VB dan di A yang akan menghasilkan rumus seperti ini yang dimasukkan nilai-nilainya. Yang akan menghasilkan nilai VB yang akan menghasilkan nilai VB minus 112,5 dikali 10 pangkat 10 pangkat 6, dan VA-nya adalah minus 56,25 dikali 10 pangkat 6 volt. Lalu kita masukkan rumus W-nya atau usahanya adalah Q0 dikali VB min VA, di mana Q0 kali 10, dan VB min VA-nya kita masukkan dari nilai-nilai yang di atas, yang akan menghasilkan nilai minus 281,25 Joule. Selanjutnya contoh soal nomor 8 nih. Contoh soal nomor 8 ini merupakan terdapat sebuah awan yang bermuatan listrik sehingga potensial listriknya berada sebesar 4,10 pangkat 6 volt relatif terhadap tanah dalam 1 kilometer. Muatan 20 kolom dipindahkan dari awan ke tanah. Tentukan energi yang terbuang pada petir. Jawabannya kita buat seperti ini. Di sana jadi potensial
4 kali 10 pangkat minus 9 volt, maka bisa ditulis VA min VB sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 volt, di mana bila VB min VA maka akan juga nilainya di minus 4 kali 10 pangkat 6 volt. Nah, kita ketahui bahwa juga muatan baterainya ada 20 coulomb. Soal itu adalah kita cari apa namanya usaha dari AB. WAB adalah sama minus delta FP, di mana delta FP itu adalah FPB dan FPA, di mana Q VB min QVA, dan Q-nya kita keluarkan, VB min VA itu adalah minus 4 kali 10 minus 10, dan Q-nya adalah 20, yang akan menghasilkan WAB sebesar 80 kali 10 6 Joule atau 80 megajoule. Soal itu adalah contoh nomor 9 nih. Contoh nomor 9 itu terdapat titik P yang terletak pada jarak R meter dari muatan Q coulomb. Potensial di titik P adalah 300 volt. Apabila muatan berbesar sebanyak 2 kali dari semula, maka tentukan potensial di titik S yang berjarak R per 4 meter dari muatan tersebut. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, lalu kita sudah diketahui bahwa VP sama dengan 300 volt, di mana VP itu sama rumus dari VP itu adalah KQ per RP, di mana sama dengan 300 volt. Bila kita melakukan ini, maka kita akan mengambil nilai Q sama dengan 300 R per K. Nah, lalu kita cari Q aksennya. Q aksennya adalah 2Q, dan R aksennya adalah RS sama dengan 1 per 4 R. Di mana VS sama dengan KQ aksen per RS, dan VS adalah sama dengan K2Q per R per 4. Di mana VS ini akan kita rubah dari sini menghasilkan K8Q per R, dan VS ini dari Q-nya kita masukkan dari nilai sendiri 300R, maka akan menghasilkan VS sama dengan K dikali 8 per R dikali 300R per K, yang akan menghasilkan 2400 volt. Maka nilai VS-nya atau potensial listriknya atau potensial listrik S akan menghasilkan sama dengan 2400 volt. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 10 nih. Nomor 10 ini terdapat dua buah muatan titik di mana sebesar 0,02 μc, di mana muatan kedua terletak dari 50 cm dari muatan pertama. Awal bila muatan kedua dipindahkan dari suatu titik yang jaraknya 20 cm dari muatan pertama, temukan usaha yang dibutuhkan. Ini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Di sini terdapat muatan titik RS, titik Q, dan titik S, dan terdapat RS dan RP. Nah, RS-nya ada 20 cm. Apabila muatan dipindahkan adalah muatan hasil dipindahkannya dari muatan pertama, maka muatan dibutuhkan RP itu setengah, dan Q sama dengan 0,02 μc atau 2 kali 10 minus 8 C. Nah, seperti yang kita tahu, kita akan mencari VP dan VS2 atau potensial VP dan potensial DS, di mana kita rumusnya seperti yang sebelumnya, KQ per R, kalau kita masukkan dia nilai yang sudah diketahui dari soal, lalu kita hitung yang akan menghasilkan VP sama dengan 360 volt dan VS sama dengan 900 volt. Lalu kita cari Y-nya atau usahanya berupa nilai Q dikali VS nya P, di mana Q-nya ada 2 kali 10 8, dan VS lagi P berasal dari persamaan atau perhitungan dari di atas ini, yang akan menghasilkan nilai usaha sebesar 1,08 dikali 10 minus 5 Joule. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.